Filosofi bisnis tuh harus kayak apa, target ke depan lu gimana, return of investment lu gimana. Return of investment apa? Di videonya kita lihat kan ada. Cuma tahu istilahnya, cuma ternyata. Iya. Jadi orang-orang pakai Regal. Gua biskuit Milna. Pinter nih. Orang-orang ini kita belok. Tapi tetap enak. Nggak maksain diri, nggak kayak sarden tapi dikasih nanas. Sih anjir. Sih lu. Gue biasa di sebelah situ tahu. Kenapa? Enggak, kemarin kalau di video itu. Kenapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita bertemu lagi di konten Entrepreneurship Day. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Seperti biasa kita akan ada obrolan-obrolan daging ya. Yang isinya daging semua. Daging semua. Tentang bisnis, tentang marketing, tentang macam-macam filosofi bisnis. Filosofi bisnis. Dan hari ini saya kedatangan pebisnis yang sukses sekali, sempat gagal beberapa kali, tapi sekarang sudah menuju kesuksesan ya. Kita bersama Bung Yuda Keling. Terima kasih Bang Hiji. Itu titik kesuksesan gue tuh udah kelihatan tuh. Di sebelah sana titik kesuksesan gue. Kita juga disponsori oleh Bawang Recommended. Bawang Recommended. Bawang yang rasanya jujur seenak itu menangis. Kita juga makasih sama buat Nisin. Udah gara-gara dia bawang gue bisa kelihatan. Bukan support video ini. Iya bukan. Hari ini kita bakal ngobrolin bisnisnya Keling. Kita pengen update ya. Sekarang waktu itu kan kita baru opening. Baru ngomongin kegagalan lu yang lalu-lalu dan lu berencana bikin usaha Bawang Recommended. Betul. Kalau sekarang kan usaha Bawang Recommended ini sudah berjalan. Iya benar. Dan kayaknya juga pembeliannya juga lumayan banyak ya. Dilihat dari klasemen liga-liga gitu ya. Sekarang update-nya? Bawang Recommended itu udah di season kedua sih. Benar, ini udah season kedua. Bawang Recommended season pertama itu kayak Cinta Fitri. Lu nggak ngerti marketing lu boy. Iya ada. Jadi sistem Bawang Recommended itu kan pakai sistem klasemen. Yang beli masukkan klasemen. Kalau dia tinggi di akhir musim, di akhir season bakal dapat hadiah. Apa tuh? Ini. Yang season pertama ada 7 orang beruntung yang mendapatkan tumbler dari Bawang Recommended. Harga tumbler ini lu bikin berapa? 90.000. 90.000. Itu lu bikin berapa? 7. Harganya 90.000. 90 berarti 630. Iya. Ya kan? Untung dari bawang satu bawang season 1 di season 1 itu kira-kira untungnya berapa? Banyakan buat gimmick lah. Dibanding buat apa-apa gimmicknya lebih banyak. Inilah pengusaha sampah. Kita berdua adalah pengusaha sampah. Lebih mementingkan gimmick daripada keuntungan. Bisa, kan bisa. 90.000. Iya. Kemarin Gilbas beli 7 atau 8 toples. 8 toples kali 17.000 berapa ya? 116. Ini 90. Cashbackin keginian 90.000. Pulpen 12.200. Pulpen berapa gua harga beli pulpen? Ya gitulah. 91.000. Iya, terus ongkirnya 9.000. Jadi gua cuma ngambil untung 6.000 dari Bang Gilbas. Itu yang paling banyak lo dia beli ya kan? Enggak, ada Pras Teguh. Ada Pras Teguh berapa? Pras Teguh 16 toples. Dila 15 toples. Gila kan pacar lu sendiri. Iya dia tapi banyak dia. Ngapa lu hitung sih? Dia banyak beliin buat temen-temennya. Gue bilang tolong lu promoin ke temen kamu. Ya udah sini aku kirimin. Gue hitungin harus bayar. Jadi dia ambil, dia promoin ke temennya bayar. Itu teknik marketing gue. Jadi semua orang kalau mau dipromoin bayar. Belum ada yang gue endorse. Cuma satu orang yang gue endorse. Cing Abdel doang. Tapi biasanya lu kalau misalnya datang gitu kan, waktu itu ke tempat gua lu bawain, gua disuruh bayar. Kok kali ini gua nggak di maaf banget nih. Dulu itu Zi, gua masih mencari konsumen. Ada konsumen beli bawang gua dong. Sekarang gua udah tinggal leha-leha doang bro. Asik. Pesanan selalu datang boy. Gila. Sekarang nih ya Bintang Emon pesan 5 belum jadi. Pacarnya Apip pesan belum jadi. Shopee banyak banget antrian. Jadi Shopee juga banyak yang belum. Jadi kalau lu mau nih mungkin bisa di bulan Januari lah gua kirim.
goreng tiarba ya, udah kayak nasi goreng tiarba. Udah banyak banget waiting listnya bro. Gue udah nggak bisa datang tiba-tiba bawain, sorry. Udah nggak bisa ya. Gue harus yang pertama pesen yang dapet. Oh. Jadi lu kalau pengen pesen sekarang juga, kalau enggak lu dapetnya tahun 2022. Karena kapasitas dapur gue masih terbatas. Tapi pesanan membludak banget sih. Gila bahasanya. Bener boy. Udah mulai jago ya kan? Udah jago gue. Udah mulai jago ya. Sekarang kan tontonan gue aja Gita Wirjawan. Helmi Yahya. Jadi gue tuh belajar Sandiaga Uno. Jadi gue belajar langsung sama pakarnya gitu. Membahasakan gimana bisnis ya, tuh gimana, filosofi bisnis tuh harus kayak apa, target ke depan lu gimana, return of investment lu gimana. Return of investment apa? Di videonya kita Wirjawan ada. Cuma tahu istilahnya, cuma kata. Iya. Lu cuma ya kan lu kan udah ngomong. Lu kan udah ngomong return of investment gitu. Harusnya lu tahu dong artinya. Cuma enggak. Dia nih kayak Rispo tuh cuma tahu istilahnya apa, cuma enggak ngerti apa yang diomongin. Gua bukan gitu sih. Apa? Gua kan belajar dari seorang guru lewat YouTube. Kalau lu mau cari tahu yang bener, ya lewat dia aja, dia lain lewat turunan. Ya enggak, paling enggak lu kan lu tahu dikit apa komunikata atau kan? Kalau mentor komunikata gimana? Lu satu ngomong, ya orang kedua ngomong. Lama-lama pesannya beda dong. Iya, enggak. Kalau gua yang ngomong, jadinya beda. Ntar orang bilang return of investment tuh ikan roi. Hah? Ikan koi. Wow. Enggak, itu biar ikan koi. Kan return of investment kan ROI. Itu KOI. Ya Allah. Ya Allah. Jadi gue biar orang nih nggak banyak kesalahan dalam berbisnis. Gue nggak mau banyak orang yang gagal. Jadi lu langsung aja nonton, jangan dari gue. Ini tipikal politikus goblok kayak gini. Yang nggak bisa jawab tapi berkilahnya jago. Dia jago ngomong tapi otaknya nggak ada isi sebenarnya. Cuma tahu satu istilah. Return of investment diulang-ulang gitu kan. Kayak biar kesana pinter. Ada politikus kayak gitu kan banyak. Jadi return of investment. Abis itu apa lagi? Gue inget dulu. Itu banyak lah sih. Kayak gue kemarin kan gue ngobrol juga kan sama ada teman gue Eki Jau. Dia nih jago banget saham, jago banget. Dia beneran jago. Dia tuh di levelnya udah manajer apa gitu, nggak ngerti lah gue. Udah keren banget. Jadi gue ngobrol-ngobrol gitu kan. Dia banyak ngeluarin istilah-istilah yang capital value apa gitu. Nggak ngerti gue. Kita ngobrol 50%. Gue cuma 50% lah apa yang diomongin. Capital value apaan ya? Valuasi gitu. Ya HSG gitu semua. Iya, udahlah. Bullish IHSG sekarang tuh lagi bullish. Apa bullish tuh? Lagi bullish. Tuh kan. Lu cari aja di Twitter, orang sering ngomong IHSG belakang ini lagi bullish. Aduh. Ya kan berarti bener dong informasi yang gue berikan bener IHSG sekarang lagi bullish. Dong. Kita tuh kalau masalah bullish lu nggak tahu, bukan urusan gua. Bukan gua nggak tahu, makanya gua nanya sama lu. Iya, lu nggak tahu kan berarti? Iya, gua nggak tahu. Ya, makanya urusan gua dong kalau lu nggak tahu, boy. IHSG pokoknya lagi bullish. Kalau lu nggak tahu ya udah, bukan urusan gua. Kenapa? Tidak memberikan pengetahuan baru ngobrol sama Keling. Gitu lagi kalau soal bawang, pokoknya sekarang lagi masuk season 2. Asik. Season 2 nih dimulai di tanggal 16 November nanti sampai selesai di tanggal 31 Desember 2020. Oh, 2020. Jadi sekarang cuma sebulan. 1,5 bulan. Jadi gue awalnya itu sistem klasemen bawang itu setiap yang beli selalu gue tulis. Oke. Cuma kan akhirnya banyak pengguna bawang recommended, pengguna baru terutama yang pengen ngerasain ada di puncak klasemen juga. Tapi kalau dia baru beli satu, tiba-tiba ada yang udah 23, kan ngejarnya jauh banget. Iya. Maka dari itu gue bikin per season, per 1,5 bulan atau 2 bulan. Jadi buat pengguna baru juga dapat merasakan berada di puncak klasemen bawang recommended dan berkesempatan mendapatkan merchandise. Jualan bawang mana lagi yang ada merchandise-nya, bro? Gokil. Cuma bawang recommended, ada pulpen, ada tumbler.
Besok bed cover bro. Bed cover beneran. Enggak beneran. Lu bikin bawang recommended tulisannya. Bawang recommended. Tapi menurut gua klasemen bawang ini cukup terlihat lah sama orang-orang. Yoi. Cukup terlihat sama orang-orang dan cukup mendorong orang pengen membeli, penasaran. Bener. Ya kan, betul nggak? Benar, gue sih ngerasa gitu karena kalau nih ada tempat makan yang orang banyak beli, pasti kan lu penasaran kan? Iya. Itu kan gue tunjukin tuh. Ini udah beli berapa, ini udah beli berapa, walaupun nggak semuanya ngasih review rasanya gimana, tapi kalau si ini udah beli segini nih, emang kenapa sih dia bisa beli segitu? Gue mau beli juga itu psikologis market yang gue pakai. Asik. Psikologis marketing bro namanya itu bro. Jadi kalau tempat rame nih, lu datang pasti lu ngerasanya itu enak kan? Kalau biasanya kalau kita ngeliat kafe atau tempat makan yang banyak motor-motornya gitu kan, enak nih. Iya. Dan kalau lu makan situ terus ternyata nggak enak, itu bisa lu nyalahin diri lu sendiri. Kayak gue salah pesen deh. Harusnya di sini kata orang-orang enak, kok pas gue makan gak enak. Jadi dia meragukan experience diri sendiri gitu. Itu yang gue pakai. Jadi karena semua orang bilang enak, kalau lu ngerasa gak enak berarti yang salah lidah lu, bukan bawang gue. Karena kebanyakan orang suka. Gitu. Iya benar. Jadi kalau satu orang ketawa kan, misal 10 orang ketawa, satu orang ketawa kan pasti yang satunya ngikut. Iya. Ini juga kayak gitu. Ternyata kayaknya enak deh. Kayaknya kayak gue lagi sariawan deh, jadinya gak enak. Tahu gue lagi corona. Kan dia bisa ngerasain. Iya benar. Itu sih, makanya gue bikin klasemen dan ditambah lagi karena kalau lu kan dan minum rajin banget tuh bikin konten dan minum. Iya. Ada apa yang kalau lagi rame startup lu bikin tuh dan minum startup gitu-gitunya, postingannya. Terus kalau lagi waktu itu rame Itaewon Class, lu bikin juga dan minum sama Itaewon Class gitu-gitu. Nah, kalau gua kan nggak punya banyak waktu dengan tadi begitu. Iya, lu nggak punya banyak waktu ya. Sibuk banget juga ya. Sibuk banget bro. Bawang gua berjalan maksimal. Sih. Gua sebagai tokoh masyarakat Depok juga banyak persoalan. Yang harus lu suarakan. Yoi. Ngerasanya udah keren banget ya. Padahal masih gini-gini aja. Dan ini sih gue tuh ngerasa karena gue bikin klasemen bawang yang paling berasanya itu, misal lu jualan makanan yang lu posting makanan lu terus kan lama-lama bosen juga kan. Betul. Nah kalau si klasemen ini kan jadinya interaksi gitu. Ini ada si misal Viko baru membeli 4 bawang, berarti sekarang dia naik ke posisi 2. Terus kan gue bawa-bawa nama Viko, bawa-bawa nama Bang Danet, bawa-bawa nama yang beli. Kan mereka berfollowers ya. Iya. Jadi mungkin aja menaikkan engagement bawang. Mereka juga pasti nge-repost ya kan. Itu. Jadi kalau gue posting poster doang kan berulang banget orang juga udah tahu kalau bawang gue enak, nggak perlu segitunya dipromoin. Asik. Butuh konten kan soalnya. Berarti klasemen ini salah satu konten lu ya kan? Bener, konten gua dan gimmick-gimmick kayak begini nih walaupun bikin keuntungan jadi hilang. Tapi gua masih seneng ngelakuinnya. Karena misal ada yang beli banyak, gua kasih penghargaan. Jadi kan memancing itu sih, memancing buat beli lagi. Soalnya sekarang customer bawang recommended nih udah loyal banget. Parah. Kalau beli nggak mungkin kagak beli lagi apa namanya kayak gitu. Ya kayak ya gitu itulah ya. Ya kayak gitu. Dipanggil ulang lah ya. Iya, yang beli tuh rata-rata beli lagi kecuali lu anjing. Apa ya lu kan bawain aja. Lu nggak pernah. Soalnya Ling, mertua gua itu bawang goreng setoples. Enak gak? Ya enak lah. Jujur aja sama bawang gue enakan mana? Bawang goreng lu beda. Enak, tapi beda. Sama enak. Enakan mana? Mertua gua. Ya. Gak enakan. Punya lu enak. Enakan punya lu lah. Gua tuh udah sering banget sih mention lu di Twitter. Ibzi nih habis beli 2, udah mau tergusur dari klasemen karena dia belum beli lagi. Nggak ada WhatsApp yang masuk tuh ke gua tuh. Biasanya orang kalau udah gua gitu WhatsApp, boy, gua beli lagi boy. Ya udah gua beli. Nih lu catet ya, gua beli nih. Boleh.
langsung boleh sih? Harusnya kan enggak gitu. Enggak dulu gitu. Enggak bro, di gua enggak mau. Kenapa boleh langsung? Enggak mau menyanyiakan pelanggan bro, enggak mau. Udah gua beli 2 ya. Boleh beli 2. Dan lu nih sih, lu tuh beruntung. Waduh, kenapa gua beruntung? Demi nih, karena lu penikmat bawang gua dari awal. Iya, bener kan? betul. Launching aja lu langsung beli. Harga lu waktu beli berapa ya? Berapa? Gua bilang 35 ya. 35. Kan sempat naik jadi 40. Nah, lu tetap dapat harga 40.000 karena buat pengguna baru yang baru beli bawang recommended waktu udah viral-viralnya harganya sekarang jadi gocap. Sekarang udah gocap. Udah gocap. Jadi kalau yang udah sempat beli 40 tetap 40, tapi yang beli baru harganya 50.000 karena lu menghargai ya. Menghargai. Nah, Ling, lu bisa mendapatkan ide konten klasemen itu prosesnya kayak gimana sih, Ling? Anjir nih. Gimana ya itu ya? Apa tercetus gitu aja? Ntar gue inget-inget dulu. Kayaknya lama banget kayaknya ini sih itu tiba-tiba aja sih karena lagi sering nonton Liga Inggris kan ada klasemen jadi kepikiran kenapa pembeli bawang gua nggak gua klasemenin juga ya. Cuma ya akhirnya gua klasemenin dan ternyata sambutannya oke gitu. Makanya gua lanjutin. Malah kan gua dipuji sama lu tuh di Twitter. Iya. Gokil, marketing apa 3.0 apa? Iya, marketing 3.0 gitu-gitu. Jadi gua wajib ternyata ide yang gua bikin dapat sambutan bagus, makanya gua lanjutin aja. Tapi itu akhirnya karena dulu pakai all time record. Iya. Jadi setiap dari yang awal gua bangun sampai sekarang selalu gua masukin kayaknya gua kasihan yang pengguna baru dan nggak sempat dapat kesempatan yang sama orang nggak all time record jadinya orang yang baru-baru nggak mau beli lagi gitu kan udah banyak gitu. Iya, dia nggak mungkin dapat posisi 1 kan. Sekarang banyak yang kecuali Sandiaga Uno tiba-tiba pengen beli bawang. Tiba-tiba beli 1.000. Gue yang minta ampun, jangan Pak. Belum siap produksi. Nanti tangan ngomong gue begini nih. Gue juga maruti sampai mata gue berair nanti. Jangan Pak. Tolong gue beli 5. Gue kalau dibeli 5 aja masih bingung kadang. Namanya juga bisnis ya. Iya. Kalau udah di atas tuh udah banyak banget tuh anginnya tuh. Anginnya udah kenceng. Pohon makin tinggi, angin makin kenceng tuh. Banyak banget black campaign ke bawang recommended bro. Gimana black campaign apa sih? Ada yang bilang ini mah karena temen doang, karena kan banyak anak stand up doang ya. Ada. Karena memang yang beli banyak ya teman-teman kita. Itu ya, terus ada yang bilang kalau gue beli mungkin nggak bakal dimasukin karena kan gue bukan orang terkenal. Oh dia berarti beli itu pengen masuk. Iya padahal gue bilang, boy, lu beli aja dulu nanti belinya belakangan. Karena yang datang yang di Shopee nih ada tulis nama klasemen Ibu Gina temen istrinya Cing Abdel. Gue tulis semua yang beli gue masukin, kagak ada yang enggak. Tapi black campaign-nya nih udah terlanjur menyebar gitu di masyarakat. Tapi sampai ada yang kayak gitu berarti ini tuh teringat banget orang ya. Padahal beli aja. Emang kalau lu belum gua masukin berarti lu belum beli. Berarti lu cuma beli 1. Enggak, 1 gua masukin. Oh iya, 1 lu masukin. Ada nih namanya Lim Yonatan. Lu enggak tahu kan? Enggak tahu. Itu orang beli di gua di Shopee, gua masukin. Cuma itulah banyak yang iri sama kesuksesan bawang gua sih. Kayaknya nih pesaing dari brand bawang lain yang namanya kagak naik. Ini tuh dia mulai tuh back campaign kayak gitu tuh. Tapi yang namanya ide-ide marketing itu kan pasti ada aja kan bermunculan gitu kan. Nah, sementara ini kan lu idenya adalah yang klasemen ini kan. Betul. Apakah semua ide-ide itu langsung lu eksekusi atau lu tahan-tahan dulu? Masih banyak nggak ide-ide yang lain? Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Berarti tapi ya karena ini udah bagus ya udah biar jalan aja ya. Yang gua nambahin sekarang adalah gimmicknya. Gimmick kalau juara 1 dapetnya apa? Itu yang dikembangkannya. Si gimmick-gimmicknya. Terus gue juga sekarang kalau ada anak-anak stand up comedy kan yang beli bawang gue banyak kan emang temen-temen ya Benny, Gilbas. Kalau mereka saling mempromosikan kayak lu kenapa beli? Iya gue dulu dipaksa beli 2 tiba-tiba ternyata enak. Itu gue capture buat tulis buzzer RP. Jadi selain ada klasemen ada buzzer RP dari bawang recommended juga. Oke.
Pokoknya yang muji selalu gue bilang Bazar RP. Karena Bazar RP kan di Twitter rame banget ya. Iya. Kesannya negatif. Gue menunggangi Bazar RP dengan penjualan bawang. Jadi kalau ada orang nyari Bazar RP, ada bawang recommended gitu. Menunggangi isu gue sih. Politik lagi. Politik. Berarti ide-ide itu ya udah eksekusi aja dulu, masalah ntar hasilnya kayak gimana ya. Atau menurut lu kalau nggak bagus nggak usah dieksekusi atau gimana? Enggak sih, gue sekarang model yang dalam bikin konten, dalam apapun bikin aja. Kalau ternyata jelek ya nggak apa-apa bikin jelek dibanding nggak bikin apa-apa gitu. Itu kalimat dari Bang Radit yang gue selalu inget. Lebih baik jokes jelek dibanding kagak ada jokes. Betul. Makanya juga gue kan ngobrol sama Rispo juga kan, bikin. Abis itu gue ngobrol sama Bang Pras juga kan kemarin. Terus penting banget ternyata ketika kita bikin usaha itu konten tuh penting banget karena orang pasti muak kan ngelihat cuma jualan-jualan doang. Betul. Kan? Pasti muak. Jadi gimana caranya sekarang tuh orang berlomba-lomba membuat konten terus dilihat orang gitu. Dengan melihat konten itu ternyata produknya ini bagus nih. Iya. Gitu, ya. Itu kan yang terjadi di Sipras kalau dia lagi ngupload pecel parut, penjualan kaosnya meningkat banget. Atau Rispo dia bikin liquid kan jarang yang kayak ayo beli liquid saya, ayo beli liquid saya. Cuma dia bikin konten aja yang endingnya emang promo liquid. Dan itu sekarang gua rasa jauh lebih jauh lebih works ya. Iya, karena orang bosen lah. Gue sekarang nih bingung banget nih gara-gara selebgram ya. Gue bingung banget gimana caranya ngasih tahu ke orang bawang gue itu enak tapi bukan disangka jualan. Gue benar mau menginformasikan kalau bawang goreng gue tuh emang enak banget. Tapi kalau gue bilang gitu lu mah jualan, lu mah selebgram pasti bilangnya enak. Bener dong. Selebgram kan semua selebgram dikasih pisang goreng juga bilang enak banget. Nah kalau gue bilang enak banget gara-gara semua orang bilang enak banget, jadi nggak spesial lagi. Padahal gue cuma mau menginformasikan kalau bawang gue itu enak banget. Jago banget. Tapi emang enak banget. Enak banget. Gue pusing. Setiap gue bilang enak banget, lu mah ini jualan lu pasti bilang enak. Lah emang enak gimana dong? Emang enak. Masa gue bilang bawang gue biasa aja? Ya sama kayak gue bilang dan minum enak banget juga emang enak. Enak bro. Nah. Ya kopinya biasa aja menurut gua. Kopinya biasa aja, tapi coklat sama susu kurmanya enak. Enggak, malah salah sih. Kata lu yang mana sih? Yang susu kurma enak, coklat enak. Kopinya enak tahu. Kopi gua tuh kan enggak minum kopi susu. Gua tuh seneng minum kopi dan kurma karena enggak berasa kopinya. Kalau buat gua sih enak. Aja sih. Buat gue enak kopinya. Buktinya kenapa biasa aja, karena istri gue masih sering beli Family Mart kopinya. Dia nggak mau bikin. Iya, padahal di rumah tinggal bikin. Kalau di rumah gue sih udah makan udah pasti pakai bawang goreng recommended. Sorry boy. Tapi kalau coklatnya sama susu kurmanya gue berani ngelawan sama yang lain. Gue pernah. Ini sumpah sih, kemarin gue lagi mau kerja sama kan sama kafe. Iya. Buat jualan bawang. Buat bikin signature menu. Bayu Dakelin. Terutama ada bawang recommendednya. Dia bikin susu kurma. Dibandingin susu kurma lu, emang susu kurma lu lebih oke sih. Iya kan? Dia kan lu pakai kurma ini ya? Kurma apa aja yang ada di yang lagi enggak ada. Gila lu boy. Boy, parah lu boy. Enggak bisa gitu boy. Gua tuh sekarang bro, gue udah ngerti buah itu beda-beda. Iya. Ya tapi gue pilihnya yang terbaik. Misalnya kan gue ke toko herbal nih, ada yang terbaiknya. Nah itu yang gue beli kayak ajwa. Apa? Namanya gitu, apa? Ajwa. Nah itu kurma nih. Misal nih, gue baru tahu. Ternyata gue kira apel doang. Iya. Ternyata ada apel Envy. Ya banyak. Wangsan Fuji, Granny Smith, apel, wah anjir beda. Pacific Rose. Gitu lo harus tepat boy. Iya. Tuh gue ajarin lu sekarang lu. Biar dan minum bisa ngangkat lagi lah. Siap. Nanti dan minum setelah PSBB transisi hilang udah turun ya. Soalnya orang udah nggak beli botolan lagi boy. Karena nggak beneran gua. Karena orang sekarang udah banyak ke kafe. Makanya gua mau jual yang gelasan sekarang. Jadi orang-orang Depok nih, sementara sih baru bisa dibeli sama orang-orang Depok. Yang pengen beli bisa beli di GrabFood sama GoFood. Nanti banyak juga varian rasanya yang lain. Contoh apa yang baru? Contohnya susu Milna. Ini bener. Kenapa susu Milna? Karena ada susu Regal kan. Ada. Lu pernah makan biskuit Milna nggak? Nggak. Lu nggak pernah?
kayaknya udah lama enggak sih. Biskuit Milna yang bayi itu kan enak banget kan? Menurutku itu enak banget. Nah itu yang pengen gua. Jadi orang-orang pakai Real. Gua biskuit Milna. Pinter nih. Orang-orang ini kita belok. Tapi tetap enak. Nggak maksain diri, nggak kayak sarden tapi dikasih nanas. Anjir. Lu. Ini nih, gua sering dapat black campaign gara-gara ini juga nih. Lu sarden dikasih nanas, lu aneh-aneh. Nih lu nggak paham. Gua tuh kalau masak tuh konsep udah jelas di pikiran gua dulu sih. Nanas rasanya apa? Asam. Nanas madu. Nanas madu manis. Sarden yang gua beli sarden pedes. Iya. Gua mau dapetin rasa pedas manis. Pedasnya dari sarden, manisnya dari nanas. Ngeblend dong. Konsep bagus gak? Iya. Eksekusinya emang masih gak enak. Tapi secara konsep udah mulai dapet gua. Gue pernah bikin. Nggak, kalau itu nggak usah lu jual, bener, jangan. Ya anjir. Mau lu jual? Itu mau signature gua, boy. Bro, gua kan pernah bilang gua mau bikin ayam suwir nanas madu. Tapi ternyata nggak ngeblend nih karena ayam tuh secara daging manis. Ya kan? Kalau itu ngeblend. Kalau si sarden kan pedes. Jadi gua campur nanas madu kayaknya bisa. Kayaknya ya. Tapi make sense sih. Make sense dong, karena nanas kalau lu panggang enak. Lu pernah nanas dipanggang nggak? Pernah. Di grill enak kan, nanas digoreng enak. Iya. Kenapa nggak nanas dalam sarden? Bisa. Masih soalnya ada di daerah gua di Lampung, di daerah Sumatera Selatan tuh namanya tempoyak. Oh iya, tempoyak itu kan duren. Itu lebih aneh. Duren itu disambel, tapi kan dia udah ada fermentasi, udah kagak jelas tuh tempoyak. Lu kagak jelas apa itu enak. Tempoyak makanan paling kagak jelas, Bro. Duren itu sebagai buah aja nggak enak. Senang orang Sumsel. Lu nggak suka duren masalahnya. Duren sebagai tolong serang. Enggak gini, Bro. Duren sebagai buah aja nggak enak. Lah, lu kan karena lu nggak suka duren. Dicampur ikan kan tempoyak tuh. Iya bisa ikan mati. Ikan mah mendingan digoreng. Kalau nggak ditim, dikasih duren. Lu barusan gue belain, lu malah ngelunjak. Enggak, boy. Maksud gue kalau nanas jelas, lu bikin gulai pakai nanas. Iya. Karena kalau lu pakai nanasnya bukan nanas madu, dapet rasa asemnya. Kalau nanasnya nanas madu, lu dapet rasa manisnya. Kalau duren dapet bau doang, boy. Lu enak nih, tolong serang orang-orang Sumatera Selatan. Sorry, tempoyak akan dikalahkan oleh sarden nanas madu. Itu bro, itu bisnis. Kita cobain aja, ntar lu kalau udah bikin cobain ya. Kalau udah berhasil, sekarang ya. Sekarang kan masih prototype doang, bro. Masih prototype. Cobain. Nanti gua cobain aja. Boleh. Ntar kalau lu enak bilang enak ya. Ya gua iyalah, gua mah orangnya ini bro, sportif. Okay. Kalau gua enak gua bilang enak, kalau nggak enak gua bilang nggak enak. Berarti gua bakal balik lagi ke sini 2 minggu lagi. Siap, boleh. Gua akan mencoba terus karena gua lagi ditantang 2 hal nih sih. Apa tuh? Kemarin gua makan sop buntut sama cewek gua. Gua makan terus gua bilang, "Ini mah gua bisa bikin." Kata cewek gua, "Disotoy banget nih orang." Sop buntut yang udah terkenal lama di Bogor, gue bilang rasanya gue bisa bikin. Kan bukan, rasanya enak tapi familiar di lidah gue. Bisa lah ya. Gue kan orangnya jago banget masak. Aduh sampah. Gue doang yang pernah masak gulai tapi pakai susu kedelai. Ya Allah. Jadi gue udah lu kayaknya nggak usah ngomong ini deh, ntar merusak brand bawang recommended lu. Oh iya, udah bawang recommended itu udah enak, nggak usah ngomongin. Tapi bawang kan datang dari hal ini. Oh, lu mencoba-coba ya? Iya bro, kayak misal nih, siapa yang tahu kalau daging dimasak ditinggal 10 jam jadi enak. Jadi kan rendang. Iya. Itu kan sebenarnya orang kadang lagi masak gulai, ketiduran. Pas gua mau buang nih, gua kira angus. Ternyata enak jadi rendang. Tapi enggak sih kayaknya. Kalau rendang harus diaduk. Kalau nggak diaduk itu, berarti dia nggak ketiduran. Sambil ngigo. Gimana ngigo ngaduk? Enggak lah. Atau dodol. Dodol dimasak lama juga tuh. Tapi harus diaduk, kalau nggak gosong. Jokesnya dipatahin. Teori langsung dipatahin. Gua cari dulu nih. Makanan yang so ide tapi ternyata enak. Apa? Ayo. Nasi paling. Jadi bubur bisa.
Enggak, itu juga harus diaduk. Kalau enggak nasinya yang jadi bubur. Enggak, bubur mah emang udah diemin aja jadi bubur. Di soto. Ya. Iya. Kalau lu nggak aduk sih, nasi yang jadi bubur yang bawah doang yang kena api lah. Atasnya enggak ya. Tetap kalau nasi mah asal airnya banyak, dia jadi bubur, Ling. Udah itu aja analoginya. Udahlah, gudeg. Oh iya. Kenapa gudeg? Nggak tahu juga sih. Udah pokoknya gitulah. Pokoknya makanan itu datang dari ide orang dulu. Iya. Jadinya enak. Nah gua nih adalah generasi baru membuat makanan ide. Ngomong. Iya dong. Iya. Generasi rendang kan dari generasi tahun 1980-an. Lebih lah, gila lu dari tahun kapan kali. Ya, pokoknya dari tahun-tahun lama lah. Gulai rawon dari generasi lama. Nah, gua adalah kreator di generasi baru dunia food and beverage. Nanti di masa depan lu adalah legenda. Gua jadi legenda yang bikin makanan apapun pakai nanas madu. Karena enak banget nanas madu, udah. Harganya cuma goceng di pinggir jalan, ada ceban juga. Ini 20.003. Iya. Kita balik lagi ke bawang recommended dengan gimmick klasemennya. Ini kan sudah berjalan dengan sangat maksimal ya. Iya. Kan ide itu kan pasti ada orang yang mau niru. Kalau misalnya ada orang yang niru gimana, Ling? Gua blok orangnya. Gua bilang, dasar jualan tapi nggak punya ide. Ngapain lu? Masa lu jualan? Lu mau cari nafkah tapi lu mencuri. Lu nggak halal. Begitu berarti caranya gitu. Tapi enggak sih, nggak apa-apa sih kalau ada yang enggak, itu jokes doang bro, sorry bro. Kalau misal serius tapi dia. Kalau gini sih, kalau ide gua ditiru sama orang berarti kan ide gua bagus. Iya. Tapi mau gimana pun peniru, yang nomor satu tetap pionirnya kan. Makin banyak yang niru, bawang recommended bakal makin harum namanya. Karena dia pionir. Jadi tirulah gaya bawang recommended. Dan minum mau pakai boleh. Paling tiap malam gue whatsappin peniru. Tidak mau saya banyak ide-ide yang lain. Dasar plagiat. Saya banyak ide-ide yang lain yang tidak ada yang berhasil. Tapi enggak, kalau beneran ada yang mau pakai cara yang sama nggak apa-apa juga. Cuma gue mau pastiin kalau lu pakai cara yang sama, nama-nama yang ada di klasemen gue tuh jauh lebih berbobot. Followersnya banyak semua, Arbit. Karena temen-temen gue kan banyak stand up comedian yang followersnya banyak. Bintang Emon, Benedion, banyak. Kalau yang nggak kenal misalnya Suyandi gitu. Iya, siapa yang tertarik kalau yang beli Brotoseno bisa namanya gitu-gitu kan. Parah lu, remehin lu. Enggak, tapi kalau mau pakai nggak apa-apa, semakin banyak yang pakai ide yang sama, kan nanti gue bakal terpacu buat nemuin ide baru yang beda dari yang lain. Jadi kalau ada yang gitu, gue tuh malah seneng. Jadi anjing, gue berarti harus bikin apa lagi yang biar baru dibanding yang lain, biar beda dari yang lain. Dan kayak tadi, kalau makin banyak yang ngikutin, si bawang recommended tetap jadi yang oke gitu. Iya, pasti orang juga mikir, wah ini mah pasti niru bawang recommended gitu. Betul, kecuali yang bikin tuh Gucci, kalah gue. Ya Gucci juga kan pelanggannya udah terlalu banyak, nggak bisa. Dia bisa tulis nama Justin Bieber tapinya. Gua kan enggak. Beyonce gitu-gitu. Jay-Z. Gitulah pokoknya sih. Ya udah, kalau gitu terima kasih update-nya dari usaha bawang recommended Keling. Saya akan selalu mengajak teman-teman yang punya usaha untuk ngobrol di Entrepreneurship Day. Dan ini termasuk di Entrepreneurship Day Fest ya, Ling ya? Oke. Gokil. Ada pesan buat teman-teman UMKM di luar sana, Ling? Terakhir, Ling, dari pengusaha sukses Bung Keling. Buat orang-orang yang mau memulai berbisnis. Suaranya didipin ya, dibasin ya. Buat orang-orang mulai dulu aja, kalau gagal ya udah. Iya. Aja sih. Karena lu udah bikin berapa usaha ya, Leng? Gagalnya banyak banget. Gagal. Ya gue juga nih bikin 2 usaha juga ya belum sukses juga. Ada yang beli tapi belum sukses juga menurut gue. Tapi nggak apa, kita harus mencoba, terus belajar. Itu yang paling penting ya, Leng ya. Karena kalau bukan kita,
Siapa lagi? Banyak anak orang kaya. Karena kita kan bukan dari anak orang kaya, mulainya dari sekarang. Iya. Kalau anak orang kaya mah lagi nonton Netflix sekarang. Iya, dia mau bikin usaha gagal, minta duit lagi. Karena lu bukan anak orang kaya, usaha lebih keras dari orang kaya. Iya, tapi kalau kita ajarin usaha terus dia gagal nggak punya duit gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak makan. Susah. Nah pokoknya mulai dulu aja. Ya makanya direncanakan. Dan kalau lu mau belajar bisnis, lu bisa nonton video gua di tempatnya Hibzi. Iya sih. Yang pertama sih, yang gua menceritakan kegagalan gua. Lu lihat tuh kegagalannya. Apa yang dilakukan kali ini gagal, jangan lu lakuin gitu. Ya udah kalau gitu kita bertemu lagi di Entrepreneurship Day. Satu lagi apa lagi, Ling? Gue kemarin ngobrol sama Abdur nih. Gue bilang, Ling, resep bawang lu tayang di Hibzi. Ntar orang pada ngikutin gimana? Gue baru inget Ji. Apa hapus aja video itu ya? Jangan, nggak usah. Kan beda ininya, beda tangannya. Orang dikasih tahu resep rendang yang paling enak juga. Kalau yang masak apinya nggak pas, itu kan kalau yang ngikutin gue Chef Arnold gimana? Nggak apa-apa Renata, Juna. Ya berarti suksesan mereka. Kayaknya mereka nggak nonton itu juga ya? Enggak sih. Ya udah, lumayan banyak itu viewernya. Ya udah, makasih ya Ling ya. Yo, sama-sama sih. Kita ketemu lagi di Entrepreneurship Day berikutnya. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.